Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaikum bi tilawatil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah taala itu memberikan apa yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia, tanpa Allah itu mengharap apapun dari kita sekalian kecuali hanya kita untuk beribadah kepadanya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepadanya saja, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mensekutuinya, tanpa kita syirik kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di beberapa hari yang terakhir, sepekan yang terakhir di bulan Ramadan. Waktu begitu sangat cepat, kita merasakan waktu ini sangat cepat. Dengan aktivitas kita masing-masing, tanpa terasa hitungan hari ini 24 jam terasa hanya sekejap. Tidak seperti masa-masa terdahulu. Masa-masa akhirnya ini sangat cepat. 1 bulan ini Masya Allah cepat banget. Untuk itu waktu yang diberikan Allah Ta'ala itu tidak akan kembali. Beberapa menit yang lalu tidak akan kembali di masa yang akan datang. Apalagi beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu, tidak akan diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk mau beribadah, mau menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah orang-orang yang merasa dia itu mampu melakukan apapun di dunia ini, mampu melakukan aktivitasnya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah taala, kesehatannya, waktunya, kemudian dia mengabaikan begitu saja waktu dan kesehatannya itu berlalu tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di masa-masa akhir Ramadan merasa bahwasanya beliau itu bersedih. Kalau kita mungkin ada sedih, ada suka dukanya, sedihnya kita mungkin sebagai orang yang beriman merasa bahwasanya waktu itu sangat cepat berlalu. Kemudian introspeksi diri kita, muhasabah pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Koyok-koyok kok banyak kurangnya, banyak minusnya daripada kelebihannya. Dan jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita amalkan dalam ibadah kita. Karena ibadah kita yang sudah kita lakukan tidak akan nyocok bahasane napa, tidak akan sebanding dengan iming-iming yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa jannah. Tidak sebanding sama sekali tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya idza kana akhiru lailati min Ramadan, apabila sudah berada di malam-malam akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardi wal malaikah, maka menangislah langit-langit dan bumi, bahkan malaikat
semuanya menangis, merasakan kesedihan bahwasanya Ramadan akan segera berakhir. Sangat sedih. Langit dan bumi dan para malaikat itu merasakan kesedihan. Bagaimana kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala begitu sempurnanya. Makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala sangat sempurna dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, bahkan malaikat. Apakah kita tidak merasakan duka? Musibatan lil ummati Muhammad, sebagai musibah bagi umatnya Muhammad juga, ya. Kita sekalian yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya, "Qila ayu musibatin?" Apa sebagai musibah itu ya wahai Rasulullah? Ayu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Hiya dhahabu Ramadan." Dia hilangnya Ramadan, perginya bulan Ramadan. Li'anna ta'awati fi mustajabah, karena di bulan-bulan Ramadan, di waktu-waktu Ramadan, doa-doa kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita sanjungkan, kita minta kepada Allah Ta'ala, semuanya akan dikabulkan. Nopo kula ndonga ket yaono ya ini dereng terwujud. Nah, mungkin seperti itu pertanyaannya nggih. Allah Ta'ala ketika hambanya itu berdoa, fad'uni astajib lakum, pasti Allah itu akan mengijabahi. Ada 3 kemungkinan dalam doa-doa kita. Sebagai orang-orang yang beriman pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Ada doa itu yang ditunda, diijabahi tapi ditunda. Ada juga doa itu diganti. Keinginan kita mungkin minta mobil mewah, mungkin diganti dengan yang lain, diselamatkan dari kecelakaan. Diselamatkan dari kecelakaan. Nah, itu doa kita yang diganti. Doa kita ditunda mungkin untuk saat ini kurang baik buat kita. Mungkin yang akan datang atau bahkan nanti di akhirat itu lebih baik buat kita. Karena kita juga menyadari, masing-masing kita mungkin doanya minta rezeki yang kathah, yang banyak barokah kan ngaten nggih. Rezeki yang banyak dan barokah. Rezeki yang banyak barokah niku napa mawon Ibu, berupa mungkin harta, mungkin kesehatan, mungkin anak yang soleh dan lain sebagainya. Berupa itu semua. Bukan hanya harta ngaten nggih. Nikmat iman itu juga rezeki yang luar biasa. Jadi bukan hanya materi saja rezeki ini. Kesempatan kita untuk beribadah juga merupakan rezeki yang sangat luar biasa. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqatan maqbulah, dan sedekah kita, infak kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa Ramadan ini. Jadi tidak ada yang tertolak sama sekali. Walaupun sekecil apapun sedekah kita atau infak kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diterima, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Dhifan katsira. Hanya Allah yang bisa memberikan lipatan-lipatan pada sedekah-sedekah kita. Jadi mumpung ya. Di bulan Ramadan sedikit pun yang kita keluarkan maka itu tidak ada sia-sia sama sekali. Kalau mungkin di luar Ramadan berat kan berat mengeluarkan infak, apalagi istiqomah setiap hari berapa nominalnya itu menurut kemampuan kita kan jadi tidak bisa ditentukan karena rezeki yang diberikan Allah Ta'ala juga tidak sama, berbeda-beda apalagi yang pedagang. Kalau mungkin pegawai nominalnya sudah terlihat sekian nominalnya, sekian digit. Kalau pedagang atau pekerjaan yang di bidang jasa, tidak ada nominalnya yang bisa ditentukan permanen atau tidak bisa. Semuanya tergantung apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perharinya tidak sama. Jadi semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah kita.
Kalau tidak mungkin dengan materi, mungkin dengan tenaga kita. Amal solih kalau katakanlah dikeluarkan untuk fisabilillah. Yang kemudian Rasulullah ketika bersedih senantiasa beliau meningkatkan ibadahnya, mumpung masih di bulan Ramadan, meningkatkan amal ibadahnya. Kuatnya sholat, sore sudah terawih mungkin kan, malam ditambah lagi, tidak apa-apa, tidak ada bilangan yang ditentukan, batasan-batasannya tidak ada. Baca Qur'annya ditingkatkan lagi, setiap ada waktu luang kita baca Qur'an, dikit-dikit baca Qur'an, bukan baca Quran dikit, kan ya. Sedikit-sedikit waktu luang kita membaca Al-Quran, bukan baca Qurannya yang sedikit, enggak. Kalau mungkin dibandingkan sedikit-sedikit kita melihat HP, kan ya. Bangun tidur sudah melihat HP. Nah, kalau kita ganti yang kita lihat Al-Quran, maka dikit-dikit kita lihat Al-Quran. Jadi nanti mindsetnya akan berubah dengan sendirinya untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kemudian Rasulullah SAW memperlihatkan atau mengajarkan buat kita sekalian, lau ta'lamu ummati, sekiranya umatku itu mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, latamannat ummati, maka sungguh umatku itu akan berharap antakussanah, bahwasanya semua adalah kebaikan kulluha Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Tiap-tiap tahunnya, tiap-tiap bulannya di dalam satu tahun itu dikondisikan seperti bulan Ramadan, maksudnya seperti itu. Harapannya bulan-bulan di dalam satu tahun itu dikondisikan pahala-pahala yang diterima oleh umatnya Rasulullah itu seperti bulan Ramadan, karena lipatannya sangat luar biasa, sangat mulia, lebih mulia, terlebih di bulan-bulan, di hari-hari akhir di bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar, adanya turunnya Al-Quran di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Maka dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan ibadahnya. Yang kalau mungkin sudah kita pelajari, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, meninggalkan istrinya untuk tidak digauli. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, anak istrinya dibangunkan untuk apa? Bukan untuk masak, bukan ya, untuk sholat di malam hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bukan sendirian Rasulullah, bersama keluarganya juga ikut sholat. Dan di situ Rasulullah juga sedekahnya sangat luar biasa, seperti angin yang berhembus, seperti angin yang berhembus. Dua titik di sedekahnya, dua titik di sedekahnya, lah blonjone ya napa niku sebagian kan, tidak semuanya, artinya tidak semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat-sahabat dulu mungkin mboten mikir ngoten niku, semua dikeluarkan ngoten niku. Apalagi Abu Bakar, pengennya hartanya itu disedekahkan semua. Kalau dilihat hal-hal yang seperti itu, apakah Rasulullah itu orang yang miskin? Ketika di akhir Ramadan sedekahnya luar biasa, berhembus seperti angin yang berhembus? Tentunya tidak. Menunjukkan bahwasanya beliau itu juga sangat kaya raya. Di sisi lain juga Rasulullah itu pernah tidak makan beberapa hari kan. Kalau sahabat datang, ya Rasulullah saya sudah tidak makan 2 hari, diganjel di perutnya itu beberapa kerikil. Yang kemudian Rasulullah juga menjawab, aku luweh teko awakmu gitu kasarannya, saya juga belum makan sampai 3 hari. Jadi ketika sahabat-sahabat itu tidak makan beberapa hari, Rasulullah juga lebih, bahkan tidak makan lebih dari 2 hari, bahkan 3 hari. Nah, kondisi-kondisi seperti itu
juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengalami kesulitan, kita ambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan? Berdoa, senantiasa memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di masa-masa sulit, di masa-masa kita diuji oleh Allah Taala, keimanan kita juga diuji. Kita mengambil jalan keluar itu seperti apa? Hanya meminta kepada Allah ataukah meminta kepada yang lainnya? Karena juga sering terjadi di sekitar kita, di kampung-kampung atau bahkan di tetangga-tetangga kita, dengan mudah mereka ketika kesulitan meminta kepada selain Allah Ta'ala, kan ya. Larinya tengah dukun atau mungkin judi dan lain sebagainya, mengundi nasib. Nah, disitulah keimanan kita juga diuji. Apakah kita senantiasa meningkatkan keimanan, berdoa kepada Allah Ta'ala, ataukah meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika di akhir Ramadan, akhir bulan Ramadan, inna min alamati qabulal hasanah, tanda-tanda orang-orang yang diterima amal ibadahnya ketika Ramadan, tanda-tandanya, sesungguhnya min alamati, tanda-tanda qabulal hasanah, diterimanya kebaikan kita, amal ibadah kita, al ahsana ba'dahu, juga akan berkelanjutan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Kalau kita melihat Lailatul Qadar atau merasakan efek dari Lailatul Qadar, mungkin kondisi di sekitar kita cerah, tidak terpancar matahari yang sangat panas, suasananya hening, tenang, tidak gaduh, kayak nopo tidak embang gede. Akan tapi di sisi lain kita merasakan berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain, waktu-waktu yang lain. Ada titik-titik atau waktu-waktu yang di situ tenang, yang kemudian ketika pagi harinya pancaran matahari itu tidak panas, mungkin boten udan, mboten mendung. Nah, itu tanda-tandanya, tanda-tanda secara zahir. Di hadis-hadis yang lain banyak sekali hadis juga menceritakan Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil bisa 23, 25 sampai 29. Pertanyaannya sekarang mungkin posone bedo. Puasanya mulainya berbeda. Jadi setiap hari mungkin ganjil kan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, dalam 10 hari yang akhir tidak ada celahnya. Semua kita kondisikan ibadah kita itu maksimal, kan katanya. Ibadah kita maksimal. Dan tanda-tanda berikutnya ketika selepas Ramadan, maka kebaikan-kebaikan itu berkelanjutan, istiqomah seterusnya, katanya. Kalau Ramadan mungkin kita bisa sholat berjamaah setiap waktu. Nah, setelah Ramadan juga seperti itu, tetap ibadah kita dijaga, sholat berjamaah kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tandanya ketika kebaikan-kebaikan dalam ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semakin meningkat. Nah, disitulah Allah Ta'ala memberikan kemampuan buat kita sekalian menjaga keimanan kita, baik di bulan Ramadan maupun selepas dari Ramadan. Nah, dengan keimanan yang seperti itu, bagaimana kondisi hati kita? Apakah kita bersedih selepas Ramadan ataukah bahagia ditinggalkan oleh Ramadan? Yang tentunya orang-orang yang beriman itu sedih nggak sedih, tapi tidak berlarut-larut, kan, tidak berlarut dalam kesedihan, berusaha, berupaya menjaga istiqomah baik di bulan Ramadan maupun selepas Ramadan. Allah Ta'ala juga mengajarkan di surat Ali Imran, ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, katanya.
Wahai Rabb kami, pemelihara kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan, janganlah engkau mencabut fi qulubina, dalam hati-hati kami, ba'da'id hadaitana, sesudah engkau menunjuki kami, sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah buat kami dari sisi engkau, min ladunka, dari sisi engkau, rahmah, sebagai rahmat, innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkau, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, antal wahhab, engkau maha pemberi. Itu doa kita lantunkan setiap waktu, supaya Allah ta'ala menjaga keimanan kita, tidak mencabut petunjuk di dalam hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, supaya diteguhkan keimanan kita, dijaga keimanan kita, baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Kekhawatiran kita kan, kekhawatiran kita dengan mudahnya Allah itu memalingkan kita dari hidayah-hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beralih ke kemaksiatan. Naudzubillah ya. Beralih ke kemaksiatan, yang artinya Allah itu mencabut dalam hati kita keimanan pada hati kita. Nah, disitulah kita khawatir sebagai orang yang beriman tidak bisa menjaga dengan tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak mungkin aku maksiat kan. Seperti itu kadang-kadang kesombongan seseorang. Enggak mungkin aku maksiat. Aku soboku masjid. Nah, ketika Allah sudah memalingkan, maka hidayah itu akan lepas. Dan juga kita berkumpul dengan orang-orang yang solih. Ketika kita mau bermaksiat, nyelentang gampangane ngoten niku, kita segera diingatkan. Kita tidak hadir di masjid ditanyain, kenapa kemarin kok enggak ke masjid kan ngoten ya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang bepergian luar kota, ada sebagainya dan lain sebagainya. Nek sakit nggih didongakne kan ngoten nggih. Nah, disitulah perlunya, pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan dan juga menjaga kita dalam kemaksiatan, tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhir-akhir Ramadan, banyak sekali orang-orang niku tidak berkumpulnya di masjid. Teng pundi nggih, teng mal-mal, teng tempat-tempat belanja ngoten niku. Nggih sing duwe dhuwit, sing mboten duwe, ya alhamdulillah. Akhirnya kita diselamatkan kan ngoten. Dengan ketidakpunyaan kita harta yang lebih, uang yang berlebih, maka kita diselamatkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu pergi ke tempat-tempat umum, tempat-tempat belanja dan lain sebagainya, yang akhirnya kita meninggalkan jamaah, meninggalkan ibadah kita. Ngaten kan ya, kepegelen belanja akhirnya mboten salat berjamaah kan ngaten. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita sekalian, menjaga pada diri kita sekalian untuk senantiasa istiqomah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun selepas kita di bulan Ramadan. Maka dengan waktu yang sedikit ini, beberapa hari lagi, masih ada kesempatan buat kita sekalian untuk meningkatkan lebih banyak lagi bilangan-bilangan rakaat, ayat-ayat yang kita baca, supaya apa? Menambah pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.